pagi. Apakah apakah suara saya cukup jelas? Oke. Ya, mungkin nanti waktu lihat presentasi saya itu langsung to the point, pekerjaan. Tapi tadi saya sengaja datang lebih cepat. Saya mau tahu teman-teman mahasiswa ini datangnya pagi enggak ya? Karena nanti kalau mau kerja, ya biasanya ada jam kerja. Ya, saya nggak mau suatu saat ketemu alumni dari sini tidak menjadi contoh, datangnya lebih siang dari atasannya. Ya, itu bagian dari etika kerja. Oke. Kalau tadi Bu Maria cerita tentang pengalamannya, saya jadi tertarik Bu. Teringat 20 tahun lalu saya juga hampir jadi dosen. Cuman memang ya kalau Tuhan kan bilang ada talentanya masing-masing ya. Saya percaya bahwa ya, talenta kita Tuhan kasih, saya akhirnya jadi IT konsultan. Saya latar belakang saya tidak ada hubungan sama sekali dengan IT. Saya ekonomi manajemen. Jadi selalu kalau teman-teman tanya, kamu kerja di mana sih? Saya di perusahaan IT. Memang kamu bisa coding? Oh, kalau di IT konsultan itu kerjanya bukan hanya coding. Justru coding itu biasanya saya bilang tukang batu. Saya ini mandornya. Ya, saya bisnis analisnya. Saya yang harus ngerti bisnis proses, yang nanti saya desain, saya kasih ke teman-teman yang lulusan IT itu loh. Yang developer, itu tukang batu. Kalau saya dengan teman-teman saya biasanya saya ledekin, kamu tukang batu ya. Karena mereka mengerjakan berdasarkan apa yang saya dapat dari customer, user requirement. Saya meeting, saya tahu bisnis prosesnya seperti apa sih. Itu. Saya kalau lihat ke sini materinya, nanti coba lihat berikutnya. Oke. Ya kalau understanding saya sudah lama sih, kebetulan saya tahu kampus ini, ya saya pembaca Kompas yang setia jadi tahu latar belakang kampus ini. Juga banyak teman-teman saya dulu di Jogja, di Misa Kampus, itu banyak yang bekerja di grup ini. Atau juga yang saya kenal di kampung halaman saya di NTT juga ada yang dosen di sini. Oke. Saya kenalkan karena saya ke sini mewakili company, saya kenalkan sedikit Asaba. Kalau biasanya dulu ballpoint itu Asaba. Tapi sebenarnya Asaba ada satu bidang yang didirikan tahun 90 itu next. Tahun 90 itu untuk IT konsultannya, untuk IT dan konsultansi. Jadi biasanya kita bilang sistem integrator, SI. Asaba saat ini ada sekitar 300 karyawan, servis hampir sekitar 400-an, baik yang ada di Indonesia ataupun di Eropa. Nanti ada saya jelaskan yaitu yang di managed service, itu service beberapa sifat yang pekerjaan yang sifatnya backup, restore, itu dikerjakan dari sini untuk perusahaan-perusahaan di Eropa. Asaba partner dengan beberapa prinsipal, ada Microsoft itu pasti ya, kita nggak pernah lepas dari Microsoft, dengan Oracle. Saya di Departemen ERP saat ini, yang license-nya saya bekerja sama dengan prinsipal namanya Oracle dengan Epicor. Sebelum masuk ke sini, ke berikutnya saya lihat. Oke, ini udah agak-agak teoritis. Saya mungkin kenalkan dulu latar belakang pekerjaan saya tadi. Saya mau mengutip dari yang sesinya Bu Maria tadi. Sorry Bu ya, saya nyontek, saya bukan mahasiswa yang bagus. Kalau tadi untuk dosen, pasti ada tridharma perguruan tinggi. Sebenarnya sama saja.
waktu kita bekerja juga, terutama di ERP, di sana pasti juga ada pengajaran. Saya hire tim yang baru lulus dari berbagai latar belakang universitasnya. Pas masuk, salah satu tugas saya adalah sharing knowledge. Meskipun itu dari programmer, dari IT murni, biasanya saya akan sharing tentang basic accounting. Nggak apa-apa ya, saya ke belakang. Takutnya saya di depan terus diajak suruh nyanyi gitu. Jadi saya biasanya sharing dengan tim saya, itu adalah basic accounting. Kenapa? Karena kalau buat programming, coding, diubah formnya ERP gitu ya, itu kan nanti pasti ada hubungannya dengan ujung-ujungnya duit, bukan. Ujung-ujungnya jurnal. Ujung-ujungnya jurnal. Makanya kalau tim saya yang baru masuk, pasti saya akan ajarin yang namanya basic accounting. Hal-hal yang simple-simple lah. Misalnya kalau tiap bulan teman-teman dapat kiriman dari orang tua kan, atau dapat jatah preman dari orang tua. Itu ada jurnalnya tuh. Di kantong orang tua berkurang, di kantong mahasiswa bertambah. Itu ada jurnalnya. Saya kenalkan konsep-konsep jurnal, basic accounting. Dari pengajaran sharing knowledge. Begitu juga kalau ERP-nya sendiri. Kalau kita ngomong finansial, accounting, apa sih itu? Padahal saya yakin teman-teman dari sini nanti pasti, saya berharap sih suatu saat akan ada yang kirim lamarannya ke saya ya. Itu juga pasti akan belajar. Accounting, di sana ada debit kreditnya. Juga ERP-nya sendiri pasti kita kenalkan high level business prosesnya dulu. Itu dari pengajaran. Kalau tadi Ibu Maria juga beritahu bahwa harus belajar terus. Sama. Kerjaan di mana-mana kalau nggak belajar tertinggal. Apalagi di IT konsultan. Hal yang membuat saya tetap setia di IT konsultan itu adalah tidak pernah membosankan pekerjaannya. Saya boleh sharing dalam perjalanan karir saya pernah kena by incident, bank yang saya kerja itu, yang saya implementasi core bankingnya, ditutup oleh pemerintah. Karena saya pegang IT, BPPN nggak berani lay off saya directly, nggak bisa pecat saya directly. Kenapa? Datanya kami yang tahu. Tapi berjalannya waktu, akhirnya karena lihat, oh ini Pak Valen kan ada pengalaman di accounting, ada background accounting. Jadi di-assign di administrasi aset. Apa yang terjadi di sana? Saya tiap hari, hampir 2 tahun saya tahu cuman view lookup. Itu view lookup fungsi di mana ya? Di Excel. Tiap hari hanya upload, ambil data dari bank, upload ke core bankingnya, setelah itu recon, view lookup. 2 tahun saya merasa, 5 tahun sebelumnya saya di banking, core banking, selalu belajar hal-hal baru. Pergi ke daerah, tiba-tiba 2 tahun saya hanya di belakang meja. Itu membuat saya jenuh. Jadi di IT pasti tidak akan menjenuhkan pekerjaan itu. Kenapa? Pertama, kita selalu dituntut untuk belajar, karena dari prinsipal itu selalu versinya bertambah. Aplikasinya bukan stuck. Kalau Oracle punya rilis 11, 4 tahun lalu keluarkan rilis 12. Sama, atau juga aplikasi yang lain. Pasti dengan bertambahnya rilis, pasti ada fungsi yang baru. Jadi kita juga sebagai konsultan IT, konsultan ERP tetap juga belajar. Itu enaknya konsultan IT sih. Belajar tapi dibayar. Mau nggak jadi konsultan IT? Khususnya di ERP. Jadi belajar tapi dibayar. Yang kedua, karena belajar terus, yang kedua, saya tidak pernah duduk di kantor lebih dari
2 hari dalam sebulan. Kenapa? Kantor saya adalah di customer. Jadi saya boleh bangga sedikit karena jadi IT konsultan, orang dari daerah, akhirnya lumayan tuh, pojok-pojok Jakarta yang di Cilengsi, di kalau segitiga emas mah udah umum lah. Saya 4 tahun pertama pegang bisnis analis di financial service industry, pasti bergaulnya di segitiga emas. Karena yang dikunjungi itu customer banking, multi finance, asuransi. Oh itu kantornya pasti segitiga emas. Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto. Suatu saat saya pindah, saya udah jenuh di sana. Setelah 4 tahun, saya pindah ke departemen yang namanya Oracle, ERP. Apa yang terjadi? Saya ditaruh di Cilengsi. Di Cilengsi kita tahu, pasti kalau tadi Bu Maria bilang, Bu Maria pernah jadi IT di pabrik, di garment tadi Bu ya? Ya teman-teman nanti tahu sendirilah. Kalau toilet di segitiga emas seperti apa, kalau toilet di pabrik itu seperti apa. Luar biasa perbedaannya ya. Jadi kalau habis dari Cilengsi atau dari Cakung gitu, datang ke kantor di Sudirman gitu, berasa kagok. Oh ini masih Jakarta ya. Jadi tapi karena itu tadi, ilmunya selalu dituntut untuk belajar terus. Yang kedua adalah orang yang kita temui tiap rata-rata 4-6 bulan akan berbeda. Company yang berbeda. Jadi kita juga dituntut, saya lihat ada pelajaran yang berkomunikasi, terus teamwork, itu kita dituntut untuk selalu adaptasi diri dengan lingkungan yang baru. Jadi sering-sering nanti waktu pas mahasiswa ya, ada unit kegiatan mahasiswa, monggo join di sana. Kita belajar berdebat, kita belajar berkomunikasi, ataupun seperti ini, pasti kan ada panitianya. Panitia jangan dilihat hanya capeknya. Kalau tadi Bu Maria bilang, tugas banyak itu dilatih, persis. Waktu kuliah kita kerja keras untuk mendapat IP tinggi, waktu kerja orang yang jadi emas, presentasi increment salary-nya pasti lebih baik dibanding dari yang bukan emas. Kalau bukan emas ya sorry aja, angka inflasi pun sudah baik hati saya. Jadi saya nggak killer, tapi it's professional. Ya kalau kerjanya datang pagi, kerja rajin, nggak main BBM melulu. Waktu kerja gunakan waktu kerja dengan baik, kalau istirahat saya biasanya silahkan browsing, silahkan main game. Ya saya berharap nanti alumni dari UMN itu punya ya etika kerja lah. Jangan sampai waktu kerja browsing. Mbah Google tuh perlu, pasti. Kita juga pasti Mbah Google. Tapi Mbah Google bukan untuk yang lain ya. Mbah Google untuk yang memang bertujuan dengan kerjaan kita. Kalau saya dengan prinsipal juga sama. Saya dengan Mbah Google di forum. Forum Oracle atau forum Epicor atau forum Microsoft itu lebih kaya dibanding dengan dari prinsipalnya. Itu dari pengalaman saya ya. Dari prinsipal saya tanya tentang ini, tentang buat menu-menu sesuai dengan jabatan itu masih, wah buku ini. Saya dapat itu lebih gampang justru dari forum. Tadi Bu Maria ada ngomong, kita komunikasi dengan teman-teman, seprofesi, dosen sama, konsultan IT itu juga sama. Apalagi yang sekarang namanya, kalau di sini mungkin pasti ikutin ya, Facebook. Siapa yang nggak punya Facebook? Ya, saya punya, cuman saya untuk mengintip curahan hati tim saya. Saya punya, tapi saya friend sama tim saya mau tahu mereka ada apa sih. Kadang-kadang kan di kantor mungkin mereka saling sibuk tapi tidak diungkapkan. Tapi begitu di statusnya, oh begitu. Oh. Nah, kalau untuk profesional kan pasti punya LinkedIn. Nah, itu saya cukup lebih di situ saja cukup aktif. Kenapa? Itu adalah Facebooknya para profesional IT, baik itu ERP maupun programmer.
Ya itu dunia IT itu kecil sekali. Jadi meskipun banyak vendor atau banyak company konsultan IT, tapi sebenarnya dunia kecil. Dia lagi, karena ya mutar-mutar ke situ juga. Jadi tadi hubungan dengan etika kerja, kalau kita jadi emas, pasti juga orang akan jadi referensi kita. Kita kerja dengan teman, kerja bagus akan dicari oleh orang lain. Saya pindah-pindah kerja bukan karena saya cari kerja, tapi karena bos saya pindah. Bos saya pindah, di sana baru 1 bulan, mana CV-nya? Kenapa Pak? Udah lu nggak usah tanya-tanya lah. Kan kalian saya tahu kalian biasa kerja kayak kuda, jadi nggak pernah memperhitungkan datang pagi atau pulang malam. Jadi kalau IT konsultan, ini nanti ada ditanya apa sih lebihnya atau kurangnya. Ya kalau lebihnya sih banyak ilmu, pergi-pergi terus, kurangnya adalah siap-siap pulang malam. Terutama kalau waktu mau migrasi, mau go live. Oke. Ya kita masuk ke sini. ERP, ya sebenarnya kalau ERP itu aplikasi yang sudah ada, kita sebagai konsultan mengimplementasikannya ke customer kita sesuai dengan bisnis proses yang dimiliki oleh customer kita. Jadi kalau programmer, ini bukan kita coding dari nol ya, dari awal itu kita buat ya. Kalau ini sudah ada, bagaimana kita set up aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan customer. Pasti di sana ada beberapa customize, apakah form ataupun report. Dari pengalaman saya, kalau customize lebih dari 10% itu bukan ERP lagi. Customize form ya, kalau customize report wajar lah. Oke. Jadi dengan adanya ERP, semua data yang ada di company itu, baik dari produksi, ataupun nanti di inventory, purchasing, kan orang beli barang nih, taruh di inventory, terus nanti dijual lagi. Itu tercatat. Efek-efeknya kita beli barang, pasti nanti kita harus bayar ke supplier atau vendor. Tercatat di finance, modul finance yang disebut AP atau payables atau utang. Jadi semuanya tercatat, terintegrasi dari mulai kita beli barang sampai barang itu dipakai atau barang itu dijual lagi. Dan semua pencatatan itu tidak re-key in, tidak input lagi. Inputnya harus langsung dari source-nya. Jadi orang-orang accounting kalau sudah ada ERP, kalau implementnya dari modul supply chain, production, itu orang finance, accounting, itu tinggal bayar. Nggak input lagi, tinggal panggil data yang telah diinput di bagian sales atau di bagian purchasing. Sehingga informasinya semua ada di sana. Sehingga report yang akan didapat oleh manajemen juga saat ini dipanggil, saat ini juga sudah langsung di-provide. Nah, ini garis besarnya, saya akan jelaskan page ini aja. Jadi kalau ERP mulai dari dari kalau ERP pasti mulai dari kita nerima pembelian. Kalau perusahaan dagang, toko gitu misalnya Indomaret atau Carrefour, pasti kita datang belanja. Kita beli, sehingga kalau kita beli kan pasti barangnya kita bawa pulang. Di persediaannya, di inventorinya berkurang. Persediaan berkurang, kalau dia punya aplikasi yang bagus, dia bisa tahu, oh odol gigi saya yang tersedia di gudang itu masih sekian banyak ya. Dan pembelanjaannya tuh ternyata laris benar, yang merek P. Berarti berikutnya dia harus segera lakukan purchasing ke produsennya, misalnya ke U. Jadi dari customer kita beli, jadi sales order, kurangin inventorinya untuk biar nanti orang datang mau beli merek ini tapi kok nggak ada, wah besoknya nggak usah pergi ke toko itu, suka nggak ada barangnya yang kita cari. Itu artinya manajemen inventorinya nggak benar, belum bagus.
Oke. Penjualan yang di sales order ataupun pembelian itu nanti ujungnya adalah kalau penjualan ujungnya adalah kita akan terima duit. Kalau kita pergi ke toko kan kadang-kadang kita langsung bayar cash atau kita pakai kartu kredit. Kalau kartu kredit nanti akan masuk ke modul AR, modul piutang. Karena kan ada jatuh temponya kan. Itu di manage di sini. Di AR. Begitu juga kalau kita beli barang dari supplier. Itu kan kita juga dikasih jeda atau jatuh term of payment oleh supplier. Utang-utang kita itu di manage di modul AP. Terakhir, kan pembayaran pastinya cash atau bank, nanti di bank kita rekon. Terakhir adalah general ledger. Itu buku besar kalau di accounting membukukan semua transaksi keuangan. Yang hasilnya adalah neraca, laba rugi, dan laba rugi. Ini saya pikir ini nanti bisa dibaca sendiri, saya berharap ini nanti didistribut ke peserta, karena saya khawatir waktunya tidak cukup. Ini saya lewat, saya mau lihat nih, ini adalah kira-kira kurikulum yang dimiliki oleh universitas ini nanti mappingnya dengan karir di IT seperti apa sih? Oke. Yang pasti karena saya ERP, saya promosi taruh ERP paling atas. Ya. Pasti jadi konsultan ERP. Yang kedua pasti ke bagian lain pasti coding atau programming, ada yang ke business intelligence, data warehouse. Ini lebih ke reporting, bagaimana sih data di sebuah company yang banyak itu bisa didapat oleh direktur, oleh CEO dengan cuman ambil satu report aja. Itu data warehouse business intelligence. Bisa juga tadi security network. Ya kita juga bisnis di sana, ada bisnis sana misalnya pasang cabling di Angkasa Pura ataupun ATM. Itu orang-orang network tuh. Kalau tadi saya singgung di depan adalah nasabah memanage customer yang di Eropa, itu di manage service, nah itu on-site, off-site support. Jadi ya itu biasanya orang-orang helpdesk ya, orang-orang helpdesk, orang-orang data center itu manusia-manusia malam yang kerjanya 7x24, karena saya ada satu teman yang kerja di bagian ini, kalau kayak kemarin libur pilkada, ya dia nggak libur. Libur lebaran, ya dia atur schedule-nya dia tetap masuk. Karena di Eropa nggak libur. Oke. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, saya melihat kurikulum yang didapat di UMN itu nanti applicable waktu kerja di ERP, pasti pengantar manajemen dan bisnis, pengantar akuntansi, analisa dan perancangan sistem, perancangan program pasti programming ya. Struktur data, sistem operasi. Ini nanti mata kuliah yang akan didapat oleh teman-teman mahasiswa. Ini nanti sangat relevan dengan kalau 4 tahun lagi teman-teman nanti terjun di dunia kerja. Jadi jaringan komputer, manajemen project, ERP dan ERP terapan. Apa sih skill yang dibutuhkan? Skill yang dibutuhkan, saya jadi udah menyinggung sedikit, adalah etika. Ya etika, jangan lihat etika bisnis apa sih, sebenarnya kalau kita sebagai orang yang bekerja, pasti datang tepat waktu, gunakan waktu kerja dengan benar, tidak main klik BBM terus, sebentar-sebentar pegang HP, pegang iPad, tapi waktu kerja benar-benar lakukan kerja, ya waktu kita santai, pas makan siang, silahkan berinternet ria. Terus kalau di ERP yang dari pengalaman saya, English ability itu nggak bisa ditawar.
Jadi saya kalau mau interview kandidat, saya telepon dulu by telepon, by phone. Saya telepon, saya ngobrol, kenalan, saya terus salah juga ngobrol. Can you speak in English? Please introduce yourself in English. Kalau dari situ dia bilang, oh udah. Saya kembali ke bahasa Indonesia, ya nelangi bahasa basi, tapi sebenarnya ya udah nggak berminat lah, nggak usah didatang, ya buang-buang waktu dia, buang-buang waktu saya kan. Jadi ERP karena semuanya dokumen, semua pakai bahasa Inggris ya, English ability itu adalah yang utama. Yang kedua adalah kita harus bisa bekerja sebagai tim. Kalau orang individualis, dia nggak mau kan sharing knowledge-nya. Padahal kita pasti IT konsultan itu turnover-nya tinggi. Ya siapa sih yang nggak dapat rumput tetangga lebih hijau. Wani Piro kata kalau TV kan, Wani Piro. Ya kalau kita belajar bagus, kita punya kualitas, market akan cari kita. Saya pikir itu saja yang terakhir. Oke, ya. Terima kasih.